lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ingin beribadah online bersama teman-teman dan Koko Cici untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Bangkit berdiri, kita akan bergerak memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tuh gerak, jangan lupa pakai gerakan ya. Kalau temennya, kalau temen-temennya atau teman adiknya tuh yang ikut-ikut gerak biar memuji Tuhan bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Yuk adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah hati kita supaya kita bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kunci, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus berkati kita mau dengerin firman Tuhan. Roh Kudus berkati supaya kita bisa mengerti. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik semua, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Cici minta semuanya buka telinga kalian sungguh-sungguh dan kalian perhatikan, simak apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Cici mau tanya dulu nih sebelum memulai cerita kali ini. Siapa di sini yang paling seneng kalau diajak ke undangan sama mama papanya? Wah, ada tuh yang tunjuk tangan banyak sekali. Tapi ada juga yang enggak ya. Tapi Cici melihat banyak yang tunjuk tangan. Berarti kalian semua seneng kalau diundang ke undangan. Karena apa? Biasanya banyak orang-orang di sana ya. Banyak teman-teman. Juga banyak makanan-makanan yang enak-enak pastinya. Adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang seorang yang mengundang Yesus ke rumahnya. Kalian tahu siapa itu? Siapa ya kira-kira ya? Betul, dia adalah Simon. Simon adalah orang Farisi. Ketika itu dia mengundang Yesus dan tamu-tamu lainnya untuk dijamu di rumahnya. Adik tahu kalau zaman dulu orang berdatangan berkunjung atau bertamu ke rumah orang tersebut, biasanya di depan rumahnya akan selalu ada air untuk bisa membasuh kakinya. Karena mereka berjalan kaki, pastinya debunya udah banyak tuh di kakinya. Tapi nih, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak dilayani. Tidak ada pelayan di depan rumah Simon. Bahkan Simon juga gak menyambut Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam dan mulai untuk makan bersama dengan tamu-tamu yang lainnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang membawa buli-buli yang berisi minyak yang mahal. Perempuan itu
ingin sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Dia menghampiri Tuhan Yesus, dia dekat dengan Tuhan Yesus, lalu dia mulai menangis. Dia mulai berbicara bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia mau diampuni, dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Air matanya turun membasahi kaki Tuhan Yesus. Tapi ketika dia melihat bahwa kaki Tuhan Yesus penuh dengan air matanya, dia mulai ambil rambutnya, lalu dia mulai mengelap dengan mahkota yang disayanginya buat kaki Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Nah, perempuan tadi juga membawa minyak yang tadi Cici bilang mahal. Dia tuangin ke kakinya Tuhan Yesus supaya kakinya Tuhan Yesus bisa harum dan yang sudah bersih karena sudah disekap sama perempuan tadi. Nah, tapi Simon marah loh adik-adik. Dia marah pada perempuan tadi karena memang perempuan tadi tidak diundangnya. Namun Tuhan Yesus bilang sama Simon, ya, Tuhan Yesus bilang bahwa di dalam perumpamaan ada seorang peminjam yang meminjamkan uangnya kepada orang yang berhutang. Ada dua orang berhutang, yang pertama 500 dinar, yang kedua 50 dinar. Ada yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, keduanya ini meminjam kepada satu orang yang sama. Dengan batas waktu tertentu, kedua orang tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Tapi kedua orang tersebut datang kepada si peminjam. Waktu si peminjam tahu kedua orang ini tidak dapat membayar hutang-hutangnya, apa yang dilakukan oleh si peminjam ini? Dia membebaskan hutang-hutangnya kepada dua orang tersebut. Nah, Tuhan bertanya sama Simon nih. Tuhan bertanya gini sama Simon, menurut kamu siapa yang paling senang dari kedua orang yang minjem uang tadi? Nah, Simon menjawab pasti orang yang lebih besar punya hutangnya. Dia pasti senang dong, karena hutangnya sudah dilunasi. Nah, betul. Sama seperti tadi nih. Perempuan tadi ini, dia sangat berdosa. Dia sangat punya kesalahan-kesalahan, namun dia mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus. Kamu yang mengundang aku, tapi kamu tidak melayani aku. Kamu yang mengundang aku, kamu yang tidak memperdulikan aku. Ya, bahkan perempuan tadi yang menyekat Tuhan Yesus, yang memberikan minyak yang harum buat Tuhan Yesus, itu menandakan bahwa wanita tadi sangat mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada wanita tersebut bahwa dosamu sudah diampuni, lalu pergilah, jangan berbuat dosa lagi ya. Nah, Tuhan Yesus berpesan pada wanita tadi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menjadi sahabat buat orang yang berdosa. Dia sangat mengasihi orang-orang berdosa. Nah, kalian mungkin pernah melakukan dosa ya. Dan kalian pastinya apa yang harus kalian lakukan sama seperti wanita tadi ini adik-adik? Ya, dia mau bertobat, dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau minta ampun sama Tuhan. Bahkan tadi dikatakan Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Yesus sayang orang berdosa, jadi dia meninggal untuk orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa. Apabila kita berbuat dosa, meminta pengampunan dari Allah. Yesus sahabat terbaik buat kita. Namun kita harus mau menaati firman-Nya. Kita diselamatkan apabila kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan meminta mengampuni kita. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, firman Tuhan ini bukan cuma kita dengar, bukan cuma kita tahu, tapi biarlah kita boleh lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita mau belajar ayat hafalan dulu nih adik-adik. Hai teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Markus 2 ayat 10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Markus 2 ayat 10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari responi kebenaran firman Tuhan yang mungkin kalian masih sering kali melakukan dosa. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kalian berbicara sama Tuhan. Ingat, Tuhan adalah sahabat buat orang-orang yang berdosa. Dia mengasihi dan mengampuni kita, namun Dia mau untuk kita juga nggak melakukan dosa lagi dan mau sungguh-sungguh bertobat. Yuk ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami meminta ampun di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kehidupan kami seringkali kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau sungguh-sungguh hidup kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Biarlah kami bisa meresponinya dengan benar. Kami mau mengasihi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami mau serahkan perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah semua dipimpin oleh Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan mau untuk kami menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik udah dengar firman Tuhan ya kan? Pasti dong diberkati. Nah sebelum Cici kasih pengumuman minggu ini, kita akan saksikan video satu ini dari Sekolah Tunas Harapan. Selamat menyaksikan. Aku senang sekali sekolah di Tunas Harapan. Aku senang sekolah di Tunas Harapan. Minggu ini kita bahas soal TK Tunas Harapan. Jadi kalau adik-adik punya adik, punya saudara, punya sepupu, tetangga yang usia TK atau playgroup nih, mama papa juga boleh nih bisa tanya-tanya ke Sekolah Tunas Harapan. Apalagi papa mama yang adalah anggota GSJ Bethlehem. Karena kalau mama papa anggota GSJ Bethlehem, maka mama papa dapat harga yang spesial. Bahkan bukan spesial lagi nih, kalau masuk TK Tunas Harapan, kalau mama papa adalah anggota GSJA akan free uang pangkal. Wah, luar biasa. Tapi kuotanya terbatas loh, cuma 15
orang aja nih. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan kuota. Tapi kalau sampai kehabisan kuota juga nggak usah khawatir, karena kalau mama papa adalah anggota GCBTM, mama papa akan mendapatkan harga spesial dan khusus. Lengkapnya, informasi lengkapnya, mama papa bisa menghubungi medsosnya Tunas Harapan, atau juga boleh dibantu di medsosnya Livefit. Nanti kami akan memberikan informasi nomor kontak untuk bertanya ke Tunas Harapan ya. Nah, promo Tunas Harapannya udah dulu. Cici mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Jangan lupa hari Kamis besok jam 10 pagi ada The Living Word Kids, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian, pasti akan memberkati kalian. Jangan lupa saksikan di YouTube channelnya Livefit. Juga dapat kalian saksikan di medsosnya Livefit, di IG dan Facebook setelah jam 10 pagi adik-adik. Sekarang Cici mau kasih pengumuman buat pemenang kuis games berhadiah kelas Pratama minggu kemarin. Pemenangnya adalah, selamat untuk pemenang. Yang nggak menang jangan sedih, masih akan ada games berhadiah lainnya di ibadah online Livefit. Jadi jangan sampai lewatkan ibadah online Livefit ya adik-adik. Nah, untuk games minggu ini adalah mengurutkan ayat hafalan. Nanti akan dikirim soalnya ke grup yang masing-masing kalian, dan juga di medsosnya Livefit. Kalian bisa lihat nanti ada kata-kata yang acak-acakan, kalian susun menjadi ayat hafalan kalian hari ini. Udah apa belum ayat hafalannya? Pasti udah dong ya. Jadi nanti kan soalnya di grup WA kalian ya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap nantikan hari Minggu adik-adik, karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. See you, God bless you.